SD Negeri 17 Dubus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran untuk uji kinerja pada PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Itulah perkenalan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya, kita hari ini bisa hadir kembali di kelas kita ini dalam keadaan yang sehat. Bersyukur tiap hari. Kenapa? Karena kita selalu diberi kesehatan. Ya, karena kesehatan inilah yang paling utama, ya, yang paling utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena kesehatan inilah kita bisa melakukan ya aktivitas kita sehari-hari. Makanya kita harus bersyukur ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Bapak Fakir, silakan dijawab ya. Adelia, Ahmad, Anugrah, Asi, Desi, Baduroma, Gibran, Jesin, Diana, Lewan, Nasifa, Raihan, Reza, Rizky. Bisa? Ya, baik. Silakan berdiri. Biar suara. Ayo berdiri semua. Ayo Rizky, kita berdiri dulu Rizky. Ya. Kelihatan tidak ini? Hitungan ketiga, baru kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Bye.
pembelajaran yang kedua itu kita telah belajar tentang materi PPKN, yaitu tentang hak dan kewajiban pemanfaatan energi listrik. Nah, masih ingat itu apa hak? Iya, benar sekali. Hak itu adalah sesuatu yang kita dapat. Sedangkan kewajiban apa, Nana? Iya, benar sekali. Ya, jadi kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Di dalam pembelajaran kali ini ada beberapa indikator ya, yang akan kita capai. Yang pertama yaitu pembelajaran IPA. Nah, di pembelajaran IPA ini indikatornya ada dua. Ya. Yang pertama yaitu memahami pemanfaatan dan perubahan energi listrik. Dalam tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama kalian akan menonton video ini. Jadi dari video yang Bapak kasih, ya, kalian akan memahami pemanfaatan dan perubahan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, kalian akan berdiskusi, ya, kalian akan berdiskusi dan menyajikan laporannya yang Bapak buat. Pembelajaran ketiga ini ada kegiatannya banyak deh, ya. Ada kalian mengamati, ya, kemudian kalian bertanya, ya, kemudian kalian saling Bapak kasih tugas nantinya. Baik anak-anak, kira-kira ini sama apa ya? Nah, sering nggak lihat di rumah? Sering lihat di rumah. Nah, kira-kira apa yang bisa kalian amati dari gambar kipas angin ini? Apa coba? Ada nggak? Perubahan? Ya, kira-kira ada masalah nggak dengan gambar ini? Ada. Apa masalahnya? Ayo. Tidak dipadam. Tidak bergerak, apalagi? Ya. Kotor. Ya. Jadi apa sih yang masalah? Permasalahannya adalah ini nih. Apa ini? Iya. Ya, tidak dicabut stikernya, ya. Stikernya itu tidak dicabut. Ya, ini akan menyebabkan apa ini? Korsleting listrik. Nah, sehingga nanti bisa menyebabkan kebakaran. Makanya ini berbahaya, ya, ya, gitu. Jadi, ya, makanya nanti yang masalah ini akan kita uraikan. Kenapa? Karena dia bermasalah pada petunjuk cara pemakaiannya. Nah, ya, jadi setiap elektronik, barang elektronik itu ada cara pemakaiannya. Akan nanti kita bahas di teks. Sekarang silakan kalian perhatikan video yang akan Bapak sajikan, ya. Dengarkan baik-baik, amati dengan baik-baik, ya. Kalau perlu yang penting-pentingnya dicatat atau ditulis. Sudah siap belum? Sudah siap belum kira-kira? Sekarang silakan kalian saksikan video yang akan Bapak tampilkan ini. Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama Bunda. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang perubahan energi listrik. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah blender. Apa yang terjadi pada blender? Kenapa dia bisa menghaluskan makanan? Karena di dalam blender terdapat perubahan energi listrik. Sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari ada banyak sekali contoh perubahan energi. Energi adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Energi bersifat kekal, artinya energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Akan tetapi energi bisa diubah ke dalam bentuk lainnya oleh manusia. Energi mengalir dengan relatif blender. Jika sampel pada blender ditambahkan
perubahan energi listrik menjadi energi gas yaitu kipas angin dan mixer. 2. Perubahan energi listrik menjadi energi bumi. Contohnya, jalur listrik. Energi listrik mengalir dan melewati dal listrik. Jika kabel dal listrik dihubungkan ke sumber listrik, maka energi listrik akan masuk ke dalam dal listrik dan diubah menjadi energi bumi. Contoh lain, perubahan energi listrik menjadi energi bumi selain dari dal listrik yaitu gitar listrik. 3. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya yaitu lampu. Energi listrik mengalir dan melewati lampu. Jika kabel lampu ditekan atau kabel kuku-kukunya dicolokkan ke listrik, maka energi listrik yang masuk ke lampu akan diubah menjadi energi cahaya. Dengan demikian, lampu akan menerangi ruangan. Kira-kira selain lampu, contoh lainnya apa ya? Ada yang tahu? Ayo, tulis jawabanmu pada buku latihan ya. 4. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya yaitu setrika. Energi listrik mengalir dan melewati setrika. Jika kabel kuku-kukunya dicolokkan ke listrik, maka energi listrik akan memanaskan elemen pemanas pada setrika. Dengan demikian, setrika akan menjadi panas, maka kita dapat merapikan pakaian dengan cara menggunakan setrika. Contoh lainnya yaitu pemanggang roti dan magic pemasak nasi. 5. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Contohnya yaitu televisi. Energi listrik mengalir ke televisi. Jika tombol power pada televisi ditekan, energi listrik akan masuk ke dalam televisi. Lalu, energi listrik akan diubah menjadi energi cahaya dan energi bunyi. Energi cahaya berupa gambar pada layar dan energi bunyi berupa suara yang keluar dari pengeras suara pada televisi. Demikianlah penjelasan pada materi ini. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum. Nah, baik ya, itu video pertama tentang perubahan energi. Nah, kita lanjut ke video yang kedua, yaitu tentang teks petunjuk. Silakan diamati dengan baik-baik ya. Video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apakah kalian sudah siap belajar? Baiklah, kalau sudah siap, marilah kita ucapkan basmalah. Hari ini kita akan belajar tema 2 hemat energi, subtema 2 manfaat energi, yaitu dengan materi teks petunjuk. Apa yang dimaksud dengan petunjuk? Petunjuk adalah suatu tanda, arahan, atau tuntunan. Isi dari teks petunjuk terdiri dari 1. Penjelasan peranan tentang cara penggunaan atau membuat suatu benda dengan tepat. Yang kedua, peringatan atau himbauan tertentu kepada pengguna suatu benda. Adapun teks petunjuk ditulis atau disusun secara berurutan dari langkah pertama sampai langkah terakhir. Ciri-ciri teks petunjuk sebagai berikut. 1. Berisi cara menggunakan atau melakukan sesuatu. 2. Disampaikan atau disajikan secara berurutan. 3. Menggunakan kalimat perintah yang jelas dan tidak bermakna ganda atau ambigu. Lalu apa saja ciri-ciri kalimat perintah? Yaitu 1. Menggunakan kata slow di akhir kalimat. Yang kedua, disampaikan dengan intonasi yang tinggi atau naik. Yang ketiga, kata yang berada di awal biasanya diikuti dengan partikel telah.
Dan yang keempat, dapat menggunakan kata seperti jangan dan tolong. Berikut merupakan contoh penggunaan kipas angin. 1. Colokkan stiker kipas angin pada stop kontak. 2. Tekanlah satu tombol angka pada kipas angin. Yang ketiga, tekanlah tombol pemutar pada bagian belakang kipas angin agar menyebar ke seluruh ruangan. Demikianlah materi belajar kita pada hari ini. Coba kalian buatlah teks petunjuk tentang penggunaan alat yang menggunakan listrik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kedua video tadi, apa yang dapat kalian pahami kira-kira? Apa? Perubahan energi. Kemudian, apa lagi selain itu? Teks petunjuk. Kira-kira sudah paham belum? Nah, jadi ya, dari video yang pertama tadi, itu dijelaskan bahwa ya dalam pemanfaatan energi, ya baik energi apapun itu. Nah, kalau tadi kan dibicarakan tentang energi listrik, karena kita membahas pada pembelajaran ketiga ini yaitu pemanfaatan energi listrik. Nah, jadi semua energi itu ya kalau mau dimanfaatkan, dia tidak bisa langsung, ya, dia tidak bisa langsung kita manfaatkan. Ya, nah, jadi energi ini ingat ya, di awal pembelajaran yang pertama kemarin Bapak sudah bilang bahwa energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, tapi dia harus dirubah bentuk ya supaya bisa dimanfaatkan. Itu juga dengan energi listrik. Jadi dia harus dirubah bentuk dulu. Nah, dari video tadi itu dijelaskan ada berapa perubahan bentuknya? Ada berapa yuk? Ada? Ada berapa? Iya, ada berapa Desi? Iya, ada 4. Ya, tepuk tangan dulu untuk Desi. Ya. Nah, jadi ya perubahan energi listrik itu ada 4. Tadi sudah dijelaskan yang pertama. Nah, ini perubahan energi listrik ya. Yang pertama kita lihat dia bisa dirubah menjadi energi gerak. Nah, ya, dia bisa dirubah menjadi energi gerak. Nah, contohnya apa? Contohnya yaitu kipas angin. Jadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak itu contohnya adalah kipas angin. Kemudian perubahan energi listrik yang kedua yaitu apa yang dibacanya? Iya, dia dirubah menjadi energi Nah, apa contohnya? Radio. Ya, radio. Selain radio apa? Bel listrik tadi yang di video tadi ya. Kemudian ada lagi tidak? Apa coba? Televisi ya. Nah, kemudian yang ketiga. Yang ketiga cahaya. Contohnya steker itu adalah colokan bahasa kita sini ya, colokan yang terdapat pada alat elektronik. Nah, contohnya ya pada kipas. Nah, kipas yang ada di dinding kita ini, nah nih Bapak contohkan nih langsung. Nah, kipas inilah yang namanya steker ya, jelas tidak? Nah, inilah yang namanya steker. Sedangkan stop kontak ya, stop kontaknya yang mana? Iya, stop kontaknya yang ada lubang-lubangan ini ya. Nah, kalau yang biasanya yang di rumah kita yang di dinding. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ini yang namanya stop kontak. Ya, paham kira-kira? Ya, permainannya yaitu ayam dan bebek. Peraturannya ya, peraturannya itu sederhana, hanya 2 saja. Yang pertama, kalian mengikuti apa yang Bapak ucapkan ya. Contohnya, misalkan Bapak bilang ayam. Iya, kalian sebut ayam. Bapak bilang bebek. Ya, Bapak bilang bebek, jawabannya juga kalian sebut bebek. Kalau Bapak bilang ayam. Iya,
Ya, begitu juga ayam bebek. Bisa? Coba kita coba ya. Ya, coba apa yang Bapak ucapkan itulah yang kalian bisa? Ya, baik. Sekarang kita mulai permainannya. Kemudian nanti di tengah-tengah permainan akan Bapak kasih pertanyaan. Bisa? Mulai? Ya, tapi setelah itu kita tepuk tangan dulu ke depan. Nah, baik, siap? Kita mulai. Ayo. Bebek. Ayam, ayam. Bebek, bebek. Ayam, bebek, bebek. Berapa ayam? Satu. Berapa Desi? 4. Salah. Berapa Raya? 5. Salah. Apa orang lagi? Ya. Bebek, bebek, ayam. Ayam, bebek, bebek. Ayam, ayam, bebek. Berapa? Ayam 2. Berapa? 4. Ada yang lain? Hitung 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian diulang lagi 1, 2, 3, 4. Bisa? 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 Bisa kan Bapak contoh? Resti 1, 2, 3, 4. Kemudian Ahmad 1, 2, 3, 4. Resa ulang lagi 1, 2, 3, 4. 1, dan kemudian seterusnya. Bisa? Bisa tidak? Nah baik, kita mulai dari coba Resti itu. Rizky 3, 4, yo. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Ya, yang pertama kalian tulis dulu nama kelompoknya kalian, anggota-anggotanya siapa, ya. Kemudian buka halaman selanjutnya. Nah, di halaman selanjutnya itu ada tabel yang harus kalian isi. Nah, tabel itu kalian isi. Yang pertama lihat, ya, nama barang atau barang elektronik. Nah, kalian catat barang elektronik apa saja yang ada di rumah kalian sebanyak 5 buah, ya, 5 barang. Nanti kalian catat perubahan energinya dari energi listrik. Misalkan Bapak contoh nih, kipas tadi, ya, kipas misalkan di sini nomor 1 kipas angin. Perubahan energinya apa? Energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian kegunaannya, penggunaan kipas angin untuk apa? Kipas angin itu untuk mendinginkan, ya, ruangan. Bisa tulis namanya, ya. Ayo ditulis dulu namanya yang besar. Bisa ya? Kalau yang ini kalian pilih, ya. Yang kalian tulis tadi kan ada 5 nih barangnya.
Tinggal kalian pilih di sini untuk menyalakan apa? Misalkan yang pertama ini apa? Kipas angin. Misalkan di sini tulis petunjuk menyalakan kipas angin. 1 apa? 2 apa? 3 apa? Dan 4 apa? Seperti itu. Tinggal dipilih saja. Pilih salah satu saja ini. Misalkan kalian mau pilih yang mana? Kipas angin. Apa mau televisi? Misalkan televisi nih. Nah, televisi itu masih bicara petunjuk menyalakan televisi. 1 apa? Ya, kemudian 2 apa? Bisa? Bisa ya? Nah, coba. Kalian kan ada 5 nih. Tadi kan benda yang kalian tulis ada 5 kan. Nah, kalian pilih salah satunya saja. Misalkan apa yang pertama? Setrika. Ya, kalian tulis di sini. Cara menyalakan setrika. 1 apa? Ya. Jadi, perhatikan. 2 apa dan seterusnya. Jadi ini ya, ini itu dipilih. Kalian mau pilih yang mana? Yang mana? Radio. Radio apa lampu? Lampu. Nah, misalkan di sini tulis nanti. Ya. Cara menyalakan lampu. Nah, 1, 2 dan seterusnya. Pilih salah satu saja yang di sini. Ya. Nanti dituliskan di sini. Sanggup? 1 saja namanya baca. Ayo silakan kita diskusikan sama-sama. Namanya kalau sudah selesai? Nah, yang lain? Nah, kita tinggal nunggu kelompok 2 sama kelompok 3 yang masih mengerjakan ya. Menyalakan apa itu? Lampu. Nah, baru nomor 1 apa? Ya, nomor 2-nya apa? Petunjuk menyalakan lampu.
kalau sudah, ya, tugas kelompoknya silakan perwakilannya saja untuk dikumpulkan, ya. Ini silakan dikumpulkan. Ya, kelompok berapa itu? Kelompok 3 ya. Nah, baik ya. Selama diskusi tadi, ya, kira-kira ada kendala tidak? Tidak. Enak diskusinya? Bagaimana menyatukan pendapat sama teman? Bisa? Bisa? Nah, apa deh yang belum deh? Menurut kamu apa deh? Beda pendapat. Ya, beda pendapat itu dalam diskusi biasa namanya satu orang itu ya dengan orang yang lain itu biasanya memang memiliki pendapatnya masing-masing. Maka dari situlah kita saling berdiskusi nih. Ya, saling berdiskusi untuk menentukan jawaban yang paling baik. Ya, seperti itu. Nah, mereka juga sama. Bapak lihat untuk perubahan energinya, ya, untuk perubahan energinya ini sudah tepat sekali, ya. Sedangkan untuk kegunaannya juga sudah tepat, ya. Nah, sedangkan untuk teks petunjuknya mereka itu sama dan kelompok kedua, yaitu menghidupkan setrika atau menyalakan setrika. Nah, sudah tepat di sini. Yang terakhir yaitu matikan jika tidak digunakan. Jadi ingat ya. Jadi jangan sampai seperti pada gambar yang tadi, jangan sampai lupa kalian. Yang terakhir yaitu harus dimatikan. Kalau dia masih stekernya menempel di stop kontak, harus kita cabut. Karena itu bisa menimbulkan apa? Bahaya. Ya. Nah, dari keempat kelompok ini, alhamdulillah Bapak lihat rata-rata sudah bagus hasil diskusinya, ya. Yang perlu ditingkatkan apa? Yang perlu ditingkatkan adalah penulisannya. Iya, benar, penulisannya, ya. Itu, ya. Penulisannya itu harus diperhatikan, masih ada yang tulisannya kurang rapi, kemudian masih ada huruf yang ketinggalan, ya. Itu harus diperhatikan. Nah, itu untuk tugas. Ya, mulai masuk namanya. Ya, silakan diarahkan kursor ke jawaban kalian. Jawabannya ini nih, ada yang ketik-ketik nih. Silakan ketik. Iya, ketik. Apa itu? Soalnya ada di atas. Jawabannya silakan. Nah, boleh. Langsung ada di ujungnya tanda jawab. Klik jawab kuning. Jawabnya. Nah, sudah. Itu berapa? Yang telah selesai jawab pertanyaan, ada di pojok bawah itu baca jawab. Nah, klik jawab itu. Kita sudah sampai di akhir kegiatan kita hari ini. Nah, menurut kalian apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya, baik. Silakan. Bisa dimanfaatkan setelah dirubah bentuk dan memanfaatkannya sesuai dengan. Iya, benar sekali. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, tepuk tangan dulu kalian. Ya. Nah, jadi pembelajaran kesimpulan kita pada hari ini yaitu, ya, energi listrik itu bisa dimanfaatkan, ya, tapi dia tidak bisa secara langsung, ya. Kalau secara langsung kita bisa tersimpan terlebih dahulu menjadi energi yang lainnya. Contohnya tadi apa? Dirubah jadi energi gerak, ya, dirubah menjadi energi bunyi, dirubah menjadi energi cahaya, serta dirubah menjadi energi panas atau kalor. Nah, kemudian dimanfaatkannya juga harus hati-hati, harus sesuai petunjuknya. Jangan seenak kita saja mau menggunakan
barang-barang elektronik tapi tidak sesuai petunjuk, nanti bisa berbahaya. Untuk pembelajaran kita hari ini, jelas? Jelas tidak? Jelas. Bagaimana perasaan hari ini? Ya, pembelajaran hari ini bagaimana perasaannya? Senang atau tidak? Ya. Bagaimana kemudian senang tak belajar hari ini? Senang, senang. Kemudian ya. Ada yang mau bertanya nih? Jelas ya? Jelas. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Tetapi tanya buku-buku alat tulisnya sudah disimpan semua? Oh, baik. Bapak minta satu orang untuk dipimpin doa pulang pada hari ini. Tapi tadi sudah dipimpin oleh Rehan, sekarang yang putri ya. Dan cewek silakan maju Resa. Pimpin doa kita pulang hari ini. Pulangnya langsung pulang makan, jangan main-main ya, jangan main-main lagi, jangan siga-siga. Yuk silakan Resa dipilih teman yang barisannya paling ambil untuk pulang ke lebih dahulu.